Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novita Minggi, NIM 2019 33148 dari kelas 6D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perspektif global dari visi geografi dan visi sejarah. Nah, perspektif global itu sendiri adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Yang pertama, perspektif global dari visi geografi. Geografi adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Ruang yang dikonsepkan dalam geografi yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi, terdiri atas muka bumi yang berupa darat, perairan, serta kolom udara di atasnya. Perspektif geografi atau perspektif keruangan adalah suatu kemampuan memandang secara mendalam berkenaan dengan fenomena, proses, dan masalah keruangan permukaan bumi, baik masa lampau, saat ini, terutama untuk masa yang akan datang. Pendekatan yang dapat diterapkan pada perspektif keruangan ini yaitu pendekatan sejarah dan kemampuan memprediksi. Dalam ruang lingkup kajian perspektif keruangan ini berkembang mulai dari perspektif lokal, perspektif regional, sampai perspektif global. Melalui proses pengamatan perspektif lokal, dapat kita ketahui bahwa perkampungan yang satu dengan yang lebih luas dari perkampungan-perkampungan lainnya, yaitu karena adanya jalan, alat angkutan atau transportasi, juga karena arus manusia dan barang. Di sini terjadi proses sosial ekonomi dalam bentuk interaksi antar penduduk atau manusia. Selain areal atau kawasan yang makin luas, juga isi kota itu mengalami perkembangan. Pemukiman penduduk, tempat perbelanjaan, pasar, jaringan jalan, jumlah penduduk, dan seterusnya mengalami perubahan serta perkembangan. Bahkan, jika kita menghitungkan masa yang akan datang atau memprediksi bahwa kota-kota kecil itu akan bersambung satu sama lain dan akan membentuk kota yang lebih besar dari semula. Dalam proses perluasan kota dan penambahan serta pertambahan penduduknya, telah terjadi proses yang dikenal dengan sebutan urbanisasi. Urbanisasi terjadi karena adanya 3 yang berkaitan satu sama lain. 3 peristiwa yang termasuk dalam proses urbanisasi yaitu: yang pertama, perpindahan penduduk dari perdesaan ke perkotaan. Yang kedua, perluasan area atau kawasan kota. Dan yang terakhir, perubahan cara hidup sebagai orang kota. Selanjutnya, yang kedua yaitu perspektif global dari visi sejarah. Dapat digambarkan bahwa perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu, atau dengan kata lain, perspektif sejarah sama dengan perspektif waktu, terutama waktu yang sudah lampau. Perspektif sejarah suatu peristiwa membawa citra tentang suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Selanjutnya, perspektif global dari sudut pandang sejarah tentang tokoh-tokoh
bangunan, perang, pertemuan internasional, dan peristiwa-peristiwa bersejarah yang memiliki dampak luas terhadap tatanan kehidupan global dapat dimunculkan dalam pendidikan sebagai acuan transformasi budaya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia atau SDM generasi muda untuk memasuki kehidupan global di hadapannya. Bangunan-bangunan bersejarah seperti Ka'bah dan Masjidil Haram di Mekah, piramida di Mesir, tembok besar di Cina, Masjid Taj Mahal di Agra atau India, dan Candi Borobudur di Indonesia yang merupakan beberapa bangunan keajaiban dunia tidak hanya bernilai dalam bermakna sejarah, melainkan memiliki nilai global yang mempersatukan umat. Nilai budaya dari aspek arsitektur, nilai ekonomi dalam mengembangkan lapangan kerja, dan lain sebagainya. Secara material, bangunan-bangunan semacam itu bukan hanya merupakan pengetahuan, melainkan lebih jauh daripada itu, wajib dijadikan acuan pendidikan mengenai nilai-nilai kemanusiaan, budaya, bahkan keagamaan yang ada di dalamnya. Nah, itu tadi penjelasan perspektif global dari visi geografi dan visi sejarah. Semoga dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.